kita bahas penyakit HEPA non infeksi, tapi justru kita awali dengan sindrom metabolik. Oh panjang. Nanti biar kalian nggak selera lehernya miring ke sana mulu. Semoga tidak putus ya. Saya suka jalan-jalan sebenarnya. Karena ini bentuknya double, sorry ya mas. Datangnya sedikit Jadi banget. untuk sindrom metabolik ini merupakan sindrom yang didasari oleh apa? Kalau teman-teman buka slide-nya, resistensi insulin. Betul. Jadi kalau teman-teman mau berpendapat nggak apa-apa loh, jangan bisik-bisik ya. Kadang kalau puasa tuh ngiring apa? Jadi ngiring impairment saya kadang nggak dengar. Jadi ini diawali dengan adanya resistensi insulin. Jadi resistensi insulin ini akhirnya akan mengakibatkan terjadinya sekumpulan penyakit yang kadang kita sebut sebagai sindrom X juga ya. Kalau teman-teman baca, sebenarnya sindrom metabolik ini adalah sekumpulan faktor resiko yang menyebabkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskular dan metabolik yang lain itu meningkat. Ada yang sudah pernah baca untuk definisi dari sindrom metabolik atau kriteria diagnosisnya? Ada yang sudah pernah baca? Cuman sudah pernah baca aja loh ya, saya tidak meminta teman-teman menyebutkan. Ada nggak yang sudah pernah baca sekilas? Belum? Oke, kalau belum. Ini sebenarnya untuk kriteria diagnosisnya sindrom metabolik itu banyak. Jadi teman-teman boleh pakai kriterianya WHO, boleh pakai NCATT, atau mau pakai IDF. Di sini saya pakai IDF. Jadi kalau untuk definisi dari sindrom metabolik itu harus ada obesitas sentral terlebih dahulu. Nah, yang dikatakan obesitas sentral itu apa? Paling mudah adalah dengan melihat lingkar perut, waist circumference. Ada yang tahu kalau lingkar perutnya wanita Asia itu paling tinggi berapa? Biasanya kan kalau generasi muda ini katanya lebih aware ya. Kan katanya sekarang kalau generasi yang lebih muda ini lebih tidak suka jajan, lebih hobi olahraga, pilates, gym, lari. Pasti kalian juga tahu targetnya kalau lari, target olahraga itu tercapainya tubuh yang seperti apa. Kalau untuk wanita Asia maksimal berapa lingkar pinggangnya? Ada yang tahu? 80. Kalau Eropa 80. 8. Jadi selisihnya cukup besar ya. Jadi teman-teman makanya nanti kalau ketemu pasien tidak boleh dipukul rata, oh dari Eropa 88 gitu. Nanti semua pasien kita jadinya sindrom metabolik semua. Terus kalau yang untuk laki-laki berapa batasannya? Ada yang sudah buka? Ada yang tahu? Ya, 90, betul. Jadi untuk sindrom metabolik itu harus terpenuhi dulu, ada central obesity. Jadi lingkar pinggangnya harus melebihi itu, atau kalau BMI-nya lebih dari 30, maka sudah bisa kita katakan dia termasuk obesitas sentral tanpa melihat lingkar pinggangnya. Kemudian selain adanya obesitas sentral harus disertai dengan 2 dari 4 kriteria ini ya minimal. Jadi ada peningkatan trigliserid, penurunan HDL, peningkatan tekanan darah, dan juga peningkatan gula darah puasa. Atau kalau misalnya saat dicek normal, nantinya kalau teman-teman sudah praktek sebagai klinisi, tidak jarang pasien datang itu sudah bagus semua hasilnya. Tapi teman-teman perlu tanyakan, riwayat pengobatannya seperti apa? Bapak Ibu pernah tidak minum obat-obatan untuk menurunkan kolesterol? Atau menurunkan obat untuk minum obat untuk menurunkan tensi, gula darah, seperti itu. Karena kalau ternyata sudah pernah minum, maka kita anggap positif dia punya hipertensi, positif dia ada dislipidemia, seperti itu. Oke, sampai di sini jelas? Jelas nggak nih? Udah pada sarapan belum? Sahur belum? Sudah ya? Belum? Intermittent fasting. Oke, nah berikutnya baru kita menginjak ke topik utama hari ini, yaitu penyakit hati non-infeksi. Kenapa penting bagi kita untuk memahami dulu tentang resistensi insulin? Jadi kalau misalkan pada pada orang-orang dengan resistensi insulin, nantinya terjadinya lipogenesis dan juga
pemecahan dari lipid yang ada di adikosa itu akan lebih cepat. Nantinya dengan adanya kelebihan dari pemecahan asam lemak tersebut akan menimbulkan penumpukan dari asam lemak bebas dan juga sel-sel lemak dalam bentuk trigliserid, dan jumlahnya kita katakan sebagai steatohepatosis itu kalau misalkan kadarnya lebih dari 5%. Sedangkan jika, ya silahkan duduk Mas Mbak, kalau nggak dulu, tidak ada batasan, silakan masuk. Pokoknya kalau teman-temannya ada yang terlambat boleh masuk ya, jadi tidak ada batasan menuntut ilmu, silakan. Jadi kalau sudah terjadi peradangan maka akan kita sebut sebagai non-alkoholik steatohepatitis. Jadi awalnya adalah steatohepatosis terlebih dahulu, baru steatohepatitis. Nanti apabila steatohepatitis ini berlanjut, maka akan terjadi fibrosis atau kita lebih sering sebut sebagai sirosis, dan bisa berkembang hingga hepatoselular karsinoma. Nah ini kalau teman-teman lihat memang kalau dilihat di sini itu untuk populasi dengan NAFLD itu prevalensinya paling banyak kita lihat pada orang-orang dengan obesitas dan juga pada pasien-pasien yang tinggal di tertiary care. Jadi karena memang pada kasus seperti ini umumnya kadar lemaknya sudah tinggi. Selain itu ini adalah faktor resiko yang biasanya dikaitkan dengan kejadian NAFLD. Jadi kalau NAFLD itu kira-kira sudah terjadi peradangan belum? Kalau baru non-alcoholic fatty liver disease, sudah terjadi hepatitis belum? Belum ya. Jadi pada awalnya itu tidak semua terjadi hepatitis. Jadi baru penumpukan sel-sel lemak saja. Ini kita lihat di sini adalah faktor-faktor yang sudah disebutkan pada sindrom metabolik ya. Jadi ada obesitas, kemudian DM, dan juga sindrom metabolik itu sendiri. Selain itu, kaitannya juga dengan resistensi insulin di sini. Ada kasus-kasus PCOS. Kemudian pada kondisi hipotiroid. Pada kondisi hipotiroid sendiri, menyimpan sel lemak akan turun serta terjadi peningkatan dari lipolisis. Akhirnya akan terjadi penumpukan sel-sel lemak di hepat. Sama seperti halnya dengan OSA, kalau obstruktif sleep apnea, di sini dia akan meningkatkan kadar ROS. Kenapa? Karena ada periode di mana tubuh itu terjadi hipoksia. Makanya kalau terjadi peningkatan dari ROS, maka akan meningkatkan terjadinya inflamasi juga, sehingga meningkatkan resiko NAFLD bahkan hingga NASH atau steatohepatitis. Sama halnya dengan hipopituitari, hypomagnetism, dan juga pancreatoduodenal resection. Biasanya yang di sini yang terkenal adalah hipotesis two hit ya. Jadi kalau dalam fatty liver itu kita bahasnya two hit hipotesis. Jadi pada saat hit pertama atau pukulan pertama. Jadi hit pertama itu terjadi penumpukan lemak di hepatositnya. Jadi belum terjadi hepatitis ya. Jadi lemaknya menumpuk. Sebenarnya lemak ini sendiri pada saat awal tertumpuk itu sebenarnya merupakan faktor protektor dari hepat. Jadi saat asam lemak itu tinggi, kalau dibiarkan akan langsung terjadi hepatitis. Oleh karena itu asam lemak akan disimpan dalam bentuk trigliserid di liver. Jadi awalnya hanya terjadi ballooning saja dari hepatositnya. Dia akan membesar, sel-selnya jernih, isinya adalah sel lemak. Namun kalau jumlahnya berlebihan, maka dia akan meningkatkan terjadinya stres oksidatif. Lama-lama liver tidak mampu untuk istilahnya mengatasi dari jumlah trigliserid yang berlebihan. Nanti jika terjadi peningkatan stres oksidatif, maka aktivitas mitokondria juga akan meningkat. Pada akhirnya akan meningkatkan resiko aktivasi dari sel Kupffer. Ada yang tahu sel Kupffer itu sel apa? Kalau di liver? Sel imun. Kalau di darah dalam bentuk apa dia? Bukan monosit apa? Ada yang tahu? Sel Kupffer?
Guys, maaf ya, yang nge-record ada suara Darel ketawa. Makrofag, betul. Apa sih Makrofag jawabannya? itu adalah Promo. sel tulang. Ada. Nanti jika Bentar ya. teraktivasi, maka dia akan mengeluarkan sitokin proinflamasi. Yang lagi nonton record bentar ya. Proinflamasi ini Aku atur dulu ya. akan mengakibatkan aktivasi dari sel-sel yang ada di spasium bisel. Jadi sel-sel yang di perisinusoidal itu akan aktif. Awalnya sel ini fungsinya untuk pembelahan dari hepatosit yang normal. Namun saat terjadi inflamasi, dia akan berubah menjadi myofibroblast. Ada yang tahu sel yang berperan dalam fibrosis apa? Biar tidak atau air. Ada yang tahu nggak? Jadi sel Kupffer sudah. Kalau kalian mempelajari sirosis sel, Bener lagi kanan bawah. sel stelat, betul. Jadi sel stelata atau itu sel ini nantinya jika teraktivasi oleh sitokin proinflamasi, dia akan berubah menjadi myofibroblast. Dia akan memproduksi fibroblast dan akhirnya akan memicu terjadinya fibrosis. Pinjol. Oke. Nah, ini yang modified to heat hypothesis. Dari selfie. hipotesis itu pertama kan dikatakan bahwa penumpukan Yang asam bawah, lemak Bang. saja Fotonya tidak satu dulu ya. menyebabkan terjadinya Satu dulu ya. hepatitis. Logo. Namun pada modified to heat hypothesis Bagus, Cok. dikatakan Ini lagi bahwa YouTube. penumpukan Iya. dari asam lemak Tapi udah saja jatuh mulu aku. Apanya? Ini tripodku. Aku naik motor sempat taruh di tas. Tasnya taruh bawah. Bukan. Jatuh anjing. Tasnya jatuh. Enggak ini ya. Keluar dari tas. Yang terbaru ada three heat hypothesis. Jadi kalau Yang biasa ini Terus- biasanya bukan ini yang biasa deh. dikatakan Yang biasa bahwa mana? Yang biasa apa? Jadi foto yang biasa. selain dia Hilang kok. Maaf ya yang lagi dengar record. dari sel stelata, dia justru akan mengaktifasi dari HPC. Namun aktivasi HPC ini jika dia tidak mampu untuk berproliferasi menjadi hepatosit normal, justru akan semakin memperberat terjadinya hepatitisnya, bahkan bisa memicu terjadinya karsinogenesis atau kanker hepat. Oke, sampai sini sudah jelas untuk patofisiologinya secara sederhana. Oke, lanjut kita akan bahas ini tadi sudah. Nah, ini untuk diagnosisnya. Ini nanti penting saat teman-teman sudah mulai praktek dan saat menjawab soal juga. Jadi, Itu yang di-upload kalau yang pasien record kelas dengan A NAFLD nya. diagnosis, paling sering apa gejalanya? Di sini disebutkan apa gejalanya? Fatty liver itu. Guys, yang lagi nonton record, tolong ucapin selamat buat Darel jadi Di sini sudah disebutkan apa? Fatty liver. Paling sering tidak bergejala. Ya. Kalau ditanya simptomnya apa ya tidak ada. Jadi kadang pasien tidak merasa apa-apa, namun saat kita OSG atau incidental findingnya adalah fatty liver. Namun beberapa kasus kadang ada keluhan seperti lemas, kembung, mual seperti itu. Tapi paling sering sebenarnya tidak nampak gejalanya apa-apa. Karena kan dia sebenarnya tidak terjadi apa-apa pada saat awal fatty liver. Baru kalau sudah bisa hepatitis bikin atau screen guard, fibrosis atau cirrhosis akan muncul gejala-gejala Kalau tuh minta seperti orang masaknya karena takut nggak tanya Sekarang belum muncul. umumnya Ini akan dari ada top. Ini peningkatan dari top. AST dan ALT. buat yang lagi denger. Ini HP-nya Darel udah retak semua. Tidaknya obesitas dengan ada tanda-tanda faktor risiko dari sindrom metabolik itu juga harus kita perhatikan juga pasien ini memiliki resiko NAFLD atau tidak. Kalau misalkan kita mau periksa lab, periksanya apa yang bisa kita kerjakan secara sederhana? Pemeriksaan lab darah kita bisa mengecek ALT atau SGPT dan juga AST atau SGOT. Biasanya rata-rata normal, namun seringkali kalau misalkan ada kelainan, rasio dari AST dibagi ALT itu kurang dari 1. Ini untuk membedakan pada pasien-pasien yang dengan alcoholic liver disease. Jadi kalau teman-teman lihat parameter labnya, SGOT-nya dibanding SGPT-nya kurang dari 1. Selain itu kita bisa melakukan scoring fibrosis. Jadi scoring fibrosis ini menggunakan P4. Dan ini Rumusnya bisa bagus dibaca banget. sendiri ya. Awalnya kan pada semua Nanti aku silahkan coba. dihitung. Nanti Ini ada beda terus ya? kriteria skornya Pada- masing-masing. Apakah sudah terjadi fibrosis atau cirrhosis atau tidak. Dia lupa ada Untuk kayak imaging gini. kita bisa kerjakan MRI, kemudian USG ataupun
ataupun yang lebih sensitif untuk mengecek fatty liver adalah transient elastography. Jadi kita melihat kekakuan dari jaringan livernya. Apakah ini gold standarnya? Bukan ya teman-teman. Kalau gold standarnya untuk non-alcoholic fatty liver disease adalah dengan apa ini? Biopsi, betul. Jadi kita harus melakukan biopsi untuk melihat adanya balonisasi ataupun Mallory body di sel-sel hepatositnya. Nanti tujuan dari biopsi ini adalah untuk memastikan atau menegakkan adanya steatohepatitis, kemudian grading, serta untuk menyingkirkan kemungkinan penyebab lain. Kalau misalkan ada misalkan yang lagi dengerin record bentar ya, ini tripodnya mau aku pindah. Permintaan darat. Ini suara kita doang. Ini adalah gradingnya. Kalau grading memang Gimana tuh BTW caranya? lebih jelas kalau menggunakan Kau pegangin dulu. Kau record-recordin dulu. Grading menggunakan USD itu sebenarnya kurang valid karena untuk grading ASA harusnya menggunakan biopsi. Jadi kita lihat dari berapa persentase dari sel-sel yang sudah terpengaruh. Kalau kurang dari 33% grade 1, 33 sampai 66 grade 2, lebih dari 66 grade 3. Nah, nantinya jika sudah terjadi fibrosis, kita juga bisa melakukan staging. Kalau misalkan masih di perifenular, kita katakan stage 1. Kalau sudah mulai terjadi periportal, kita katakan stage 2. Kalau sudah terjadi bridging, maka kita katakan dia stage 3. Namun kalau sudah terjadi cirrhosis, maka kita katakan sebagai stage 4. Dan ini kecil sekali ya, nanti silahkan dibuka di file masing-masing ya. Insya Allah kalau dibuka di file masing-masing atau di laptop jelas. Nanti ini untuk membedakan apakah pasien ini alkoholik atau non-alkoholik liver disease. Sekiranya kita belum mampu untuk melakukan biopsi. Jadi terutama di sini kita lihat pentingnya peran dari history taking ya. Jadi teman-teman harus tanya anamnesis pasien ini punya riwayat konsumsi alkohol atau tidak. Nanti kalau dia ternyata punya riwayat konsumsi alkohol lebih dari 20 gram atau 2 gelas per hari, kemudian dia ada di sini. Pertama ada tidak dia tanda-tanda sindrom metabolik. Kalau tidak ada, dia punya riwayat konsumsi alkohol, maka kita bisa katakan dia ALD atau alcoholic liver disease. Tapi kalau dia ada faktor resiko kardiometabolik, ada riwayat konsumsi alkohol, maka dia bisa jadi campuran antara diabetes dan juga alcoholic liver disease. Nah, untuk terapinya apa? Jadi karena tadi patogenesis utamanya tadi penyebabnya apa? Patogenesis utamanya apa tadi? Resistensi insulin. Jadi karena dia resistensi insulin, maka harus diobati dulu resistensi insulinnya dan juga stres oksidatifnya. Jadi hingga saat ini tidak ada terapi untuk NASH atau fatty liver disease kecuali yang alkoholik ya. Jadi kalau yang karena metabolik belum ada terapi yang terbukti mampu memulihkan kondisi untuk fatty liver disease ini kecuali memperbaiki faktor resikonya. Yang memang sebenarnya juga ya. Udah datang nanti di sini ketiduran, kalian pindah dia nggak tahu. Nah, ini terapi yang bisa kita kerjakan. Bisa kita berikan ke pasien, jadi dikasih metformin dulu untuk memperbaiki sensitivitas insulin. Bisa juga diberikan thiazolidine dion. Ada yang tahu nggak dua obat ini obat-obatan apa? Ya? Ada yang tahu? Diabetes, betul. Udah ditulis kata pertama di slide ini, diabetes. Jadi ini adalah obat-obatan untuk diabetes mellitus. Namun dia bisa berfungsi membantu dinas karena dia memperbaiki dari sensitivitas insulin. Kemudian kita juga bisa memberikan obat-obatan untuk dislipidemia. Contohnya adalah gemfibrozil untuk memperbaiki trigliserid. Nantinya akan memperbaiki ALT dan juga ada trigliserid yang di liver. Kemudian atorvastatin juga bisa diberikan dan juga antioksidan. Antioksidan di sini tujuannya untuk menekan stres oksidatif. Tapi kalau kita lihat tetap utamanya adalah memperbaiki dari resistensi insulin. Jadi ini tadi kesimpulannya
lihat saya kalau dari perkuliahan yang saya tanyakan ya yang saya sebarkan apa? Ada yang jawab? Raise hand? Aku beresin kan. Aku bagi proker. Aku orang. Secara histologi tadi kita sudah bahas berapa tadi? Berapa persen diagnosisnya? Angkat tangan. Angkat tangan baru jawab. Ayo siapa? Berapa mas? Yang C, betul. Mas siapa namanya? Mas Firman. Oke, Mas Firman ya. Oh ya mas. Terus siapa lagi yang mau mencoba menjawab? Nomor 2. Tangan ya. Nomor 2 ada yang mau menjawab? Raise hand ya. Saya soalnya kalau ada raise hand karena hadiahnya tidak banyak, jadi tidak bisa untuk bersama-sama. Raise hand siapa yang jawab? Nomor 2. Iya, siapa mas namanya? Nathan dok. Oke, Mas Nathan. Jawabannya apa mas? Bukan dok. Balonisasi hepatosit dan inflamasi lobular, betul. Jadi kalau misalkan dia NAFD biasa, dia masih terjadi balonisasi saja ya. Tapi kalau sudah terjadi inflamasi lobular, maka dia sudah termasuk dengan NA steatohepatitis. Terus kemudian, nih siapa yang mau menjawab? Itu penting banget pelajaran ya. Ya, boleh. Siapa namanya? Oh, yang C. Iya. Iya, betul. Jadi dia meningkatkan kerja insulin pada sel hati dan juga menurunkan glukosa hati. Oke, Mbak siapa namanya? Mbak Isna. Oh iya, ya. Beri tepuk tangan dong untuk teman-teman yang luar biasa. Gadis regulator. Mas ini dong mas, tabelnya nggak nyampe. Makan sekarang. Makan sekarang. Oke, kita lanjut. Nanti yang lain masih ada pertanyaan berikutnya. Jangan senang. Nah berikutnya kita akan lihat alkoholik liver disease. Nah beda dengan yang non alkoholik tadi, alkoholik liver disease, dia ini ada faktor risiko konsumsi alkohol Mau minggu ini sebenarnya spektrumnya sama ya. Jadi dari steatosis dulu, steatohepatitis, kemudian terjadi sirosis. Nah untuk patogenesisnya, saat kita mengkonsumsi alkohol itu kan memang mengaktifkan enzim alkohol dehidrogenase untuk mengubah metanol menjadi asetaldehyde. Nah saat perubahan metanol menjadi asetaldehyde akan terjadi penumpukan dari NAD+ kemudian menjadi NADH. Nah jika rasio NADH dan NAD+ ini meningkat, sebenarnya ini umumnya terjadi saat tubuh dalam kondisi high energy. Jadi kalau kita lagi habis makan atau kita lagi energi yang berlimpah, itu kondisinya sedang NADH ini jumlahnya lebih dari NAD+. Namun oleh liver ini dianggapnya bahwa tubuh itu sedang kelebihan energi, akhirnya mitokondria aktivitasnya justru akan menurun. Karena mitokondria itu tidak banyak aktivitas, akhirnya beta oksidasi dari asam lemak juga turun, sehingga terjadi penumpukan dari trigliserid yang akan mengakibatkan steatosis. Umumnya kalau masih di tahap steatosis, saat pasien atau orang tersebut menghentikan konsumsi alkohol, harusnya steatosisnya masih reversible. Namun kalau misalkan dia masih melanjutkan konsumsi alkoholnya, akhirnya akan terjadi peradangan yang lebih berat. Peradangan yang lebih berat akan memicu aktivasi
dari sel kupar, kemudian akan aktivasi juga dari sel stellata. Nggak apa-apa, kita justru kalau kenyaman setengah jamnya bisa. Pada saat terjadi aktivasi dari sel stellata akan terjadi fibrosis progresif dan nantinya akan Itu nggak ada terjadi bedanya sirosis. minggu. Pada tahap awal, stenosis sama ya, seperti non-alcoholic fatty liver disease, jadi cenderung tidak bergejala, tidak ada gejala yang signifikan. Namun kalau sudah terjadi hepatitis ataupun sirosis, baru akan muncul gejala seperti spider angioma, asites, ikterik, seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya, tadi masih ada yang ingat kalau yang di non-alcoholic fatty liver berapa rasionya? Kurang dari 1, betul. Namun kalau kita lihat di alcoholic liver disease, di sini rasionya adalah lebih dari 2, khasnya seperti itu. Kemudian temuan lainnya yang mungkin juga signifikan adalah peningkatan DDT, bilirubin, dan MCV. Meskipun ini tidak khas pada alcoholic liver disease. Nanti kalau kita lihat pada USG sebenarnya hampir sama ya dengan penyakit tadi yang non-alkoholik. Jadi kalau USG khasnya fatty liver itu dia hiperekolik, jadi dia cenderung lebih putih. Kalau pada CT scan justru dia terlihat lebih gelap. Kemudian pada saat biopsi temuannya juga hampir sama, terjadi steatosis, balonisasi, dan juga penumpukan dari badan malorik. Nah, untuk diagnosisnya, kalau teman-teman ingat di bagian tadi, ada riwayat konsumsi alkohol untuk laki-laki lebih dari 40-80 gram, pada wanita lebih dari 20-40 gram. Gejalanya jika sudah terjadi gangguan atau hepatitis, sirosis, bisa terjadi ikterik, hepatomegali, asites, dan encephalopati. Oke. Nah, ini untuk kriteria diagnosisnya. Jadi kita punya definite, probable, dan juga possible. Kalau kita katakan definite, maka sudah dilakukan diagnosis dan juga kriterianya yang di bawah ini terpenuhi. Konsepnya jaundice-nya, kemudian adanya riwayat konsumsi alkohol, kemudian AS3 dari ALB-nya lebih dari 2, seperti itu. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Masing-masing sudah dapat slide-nya kan ya? Jadi kalau terapinya utamanya adalah pemberian kortikosteroid. Nanti setelah pemberian kortikosteroid kita lakukan evaluasi. Jika bisa membaik, maka tidak perlu sampai transplantasi. Namun jika belum membaik, tetap harus melakukan liver transplant. Jadi pemberian konsumsi alkohol, kortikosteroid, depresi, dan juga transplantasi pada kasus yang berat. Nah, berikutnya kita bahas materi terakhir pagi ini ya. Supaya tidak lama-lama. Jadi kita akan bahas mengenai gili drug-induced liver injury. Jadi kalau gili ini kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah disease seperti intrahepatic ya, atau hepatotoksisitas intrahepatic. Tentunya dia diakibatkan karena konsumsi obat-obatan. Terlepas dia punya faktor risiko sindrom metabolik atau tidak, minum alkohol atau tidak, tapi dia sempat konsumsi obat baru terjadi hepatitis atau kerusakan hepatit. Nah, ini kunci pentingnya. Jadi harus pajanan obatnya terjadi sebelum onset disease tadi. Dan penyakit lainnya sudah disingkirkan. Selain itu, gangguan livernya akan membaik jika obatnya sudah dihentikan. Nah, untuk klasifikasinya, di sini biasanya sering kita tanyakan itu adalah klasifikasi. Baik saat ujian blok maupun UKM BPD, teman-teman diharapkan mampu membedakan apakah dia termasuk yang intrinsik atau idiosinkratik. Jadi kalau intrinsik di sini adalah diri yang jenis direct atau bisa diprediksi. Jadi memang obat-obatan tersebut memang kita sudah ketahui merupakan obat-obatan atau zat-zat yang di metabolisme di hepar atau bisa berpotensi untuk mengganggu kerja dari liver. Kalau yang intrinsik. Kalau yang idiosinkratik itu tidak dapat diprediksi. Jadi sebenarnya obat-obatan tersebut tidak berpotensi untuk merusak liver, namun pada beberapa individu tertentu dia akan meningkatkan resiko terjadinya hepatotoksisitas. Ini kalau yang bili intrinsik tentunya dia berkaitan dengan dosis ya, dosis yang kita berikan, karena semakin tinggi dosisnya tentu resiko dia mengganggu fungsi liver akan semakin besar. Sedangkan kalau yang idiosinkratik tidak berkaitan dengan dosis, jadi bisa terjadi pada dosis berapapun dan mulainya bisa beberapa hari hingga beberapa minggu. Onsetnya lebih lama. Dan ini adalah obat-obatan yang berkaitan dengan diri intrinsik yang
yang paling sering adalah paracetamol ya. Kemudian juga obat-obatan seperti amiodaron, kemudian ARV kalau pada pasien-pasien yang dengan HIV. Kemudian untuk obat-obatan yang idiosinkratik, ini paling sering adalah antibiotik, anti jamur, kemudian seperti obat-obatan tinggi. Ini adalah jenis-jenis yang idiosinkratik. Jadi nanti clue-nya teman-teman lihat dia akan bisa mengonsumsi obat apa. Misalkan pasien pengobatan TBC, tiba-tiba pengobatan kuning, maka baca juga dia pilih yang idiosinkratik. Ini sama seperti tadi jenis obat-obatannya. Untuk patogenesisnya, jadi sebenarnya obat-obatan ini merupakan obat yang dimetabolisme dini. Nantinya akan dihasilkan hapten. Nah, haptennya ini akan berikatan dengan protein. Namun pada beberapa individu yang lebih sensitif, dia akan meningkatkan stres di mitokondria. Yang artinya dia dengan gangguan pada mitokondria meningkatkan resiko hepatitis dan juga kolestasis sebenarnya tidak cuma sel hepatositnya yang terganggu, tapi gangguannya juga terjadi pada saluran koroner. Nah ini untuk patogenesisnya itu bisa terjadi melalui apoptosis ataupun nekrosis. Jadi kalau apoptosis itu terjadi polutan, namun membran selnya itu masih tetap utuh. Tapi kalau pada proses yang melalui nekrosis akan terjadi lisis dari sel, jadi inflamasinya terjadi secara total. Oke. Ini faktor resikonya. Jadi kalau dengan perempuan usia lanjut dikaitkan lebih meningkatkan risiko terjadinya dini. Gender di sini adalah perempuan. Kalau perempuan itu dengan adanya seks hormon, estrogen dan juga progesteron itu meningkatkan risiko terjadinya dini. Pregnancy juga, obesitas, diabetes itu juga meningkatkan risiko terjadinya dini melalui resistensi insulin. Kemudian selain itu kalau pasien ini punya faktor risiko merokok, konsumsi alkohol, itu juga meningkatkan risiko dini. Namun kalau yang terkait dengan obat, tentunya daily dose ini untuk diri yang jenis apa tadi? Primary dosis intensif. Examination. Oke. Ini cukup sulit ya teman-teman untuk diagnosis diri ini karena kadang kita akan tersamakan diagnosis oleh sistitis, oleh litiasis seperti itu, apalagi jika memang terjadi dua temuan tersebut secara bersamaan. Tapi harus diingat clue-nya kalau diri tadi berarti harus ada pajanan obat. Tapi kalau dia tidak ada riwayat pajanan obat atau terjadi kuning, maka kemungkinan dia gangguannya ada di saluran penuhnya atau memang di livernya saja. Nah ini untuk diagnosisnya. Jadi nanti dia kalau dari parameter lab itu bisa kita lihat peningkatan dari SGAP ini kalau ALT. SGPT SGPT-nya meningkat lebih dari 5 kali batas atas normal, kemudian ada peningkatan ALT lebih dari 2 kali, kemudian ada peningkatan dari GGT, atau bisa juga peningkatan SGPT-nya hanya 3 kali lipat dari batas atas normal, dan disertai dengan peningkatan dari bilirubin total. Kemudian peningkatan tersebut terjadi setelah memulai terapi dengan obat tertentu. Kalau memang sebelumnya fungsi hatinya sudah normal, maka hasil pemeriksaan fungsi hati yang sebelumnya dianggap sebagai baseline, bukan nilai atas normalnya. Karena memang pasien-pasien jika memang sebelumnya dia sudah punya sirosis atau hepatitis, ada SGOT, SGPT-nya kan sudah tinggi, maka kita anggap baseline-nya itu adalah yang sudah tinggi tersebut. Peningkatannya kita lihat dari baseline masing-masing pasien. Nah, jika nanti dili ini persisten selama 2 bulan, maka kita sebut sebagai dili kronik. Selain tadi ada intrinsik dan juga idiosinkratik, kita juga lihat mekanismenya. Kalau secara mekanisme kita bagi menjadi dili yang jenis kolestatik, ada yang campuran, ada yang hepatoseluler. Kalau yang kolestatik, maka gangguannya cenderung di saluran empedunya. Nah, di saluran empedu ini kalau kita lihat dari labnya, rasio ALT dibandingkan ALP atau alkali fosfatase kurang dari sama dengan 2. Tapi kalau yang mixed type itu umumnya 2/5. Tapi kalau hepatoseluler maka yang lebih tinggi adalah SGPT-nya. Maka rasionya adalah lebih dari sama dengan 5. Ini pemeriksaannya.
untuk obatnya ini teman-teman tidak perlu hafalkan kalau untuk pola jejak hatinya, tapi teman-teman lebih cermati saja dinilai SGPT dan ALP-nya saat mendapatkan pasien-pasien dengan DILI, supaya teman-teman tahu kok ini DILI-nya mekanismenya terjadi lewat apa. Kemudian nanti ya kalau untuk menentukan dia intrinsik atau idiosinkratik, nanti teman-teman lihat dari faktor resikonya sebelumnya dia seperti apa konsumsi obat apa. Oke, jadi tentunya kita juga harus pastikan tidak ada gangguan fungsi hati yang lain, boleh USG, boleh biopsi, boleh dengan pemeriksaan lab seperti hepatitis B, hepatitis C seperti itu. Kemudian untuk gold standarnya, jadi memang harus dilakukan opini pakar ya. Jadi untuk menentukan apakah ini memang betul-betul didikui atau bukan. Teman-teman USG ada gambarannya ada kolesistitis seperti itu. Padahal mungkin kolesistitisnya itu terjadi karena dia merupakan DILI dengan mekanisme jejak hatinya yang kolesterolik. Saat dilihat di USG-nya dia adalah kolesistitis saja. Nanti kita bisa pakai Chiom scale ataupun kita bisa melakukan opini pakar. Untuk tata laksananya tentunya di stop dulu ya obat yang menyebabkan kerusakan. Kemudian biasanya perbaikannya ini terjadi secara spontan. Jadi rata-rata kalau dia tipe yang hepatoselular 3 minggu sudah sembuh, kolestatik 6 minggu, dan nantinya dievaluasi untuk SGPT-nya secara berkala hingga 64 hari atau 2 bulan. Kemudian nah ini untuk terapi spesifiknya sebenarnya cenderung dengan pemberian kortikosteroid dan juga antioksidan. Jadi AC ini antioksidan, kortikosteroid untuk menekan reaksi inflamasi ataupun peradangannya, dan bisa diberikan berisi-berisi. Oke, nanti mekanismenya bisa dibaca sendiri. AC bisa diberikan dengan dosis tertentu ya. Oke, nah simpulan slide terakhir kita. Jadi DILI ini tentunya harus diidentifikasi dulu obat penyebabnya supaya kita bisa melakukan tata laksana. Oke, pertanyaan keempat untuk soal ujian blok. Hati-hati. Sudah mencicil ujian blok penyakit tak jadi infeksi. Kita baru belajar ini. Apa ini? Ada yang mau coba jawab? Angkat tangan. Mau jawab. Siapa mau jawab? Ya boleh. Yang C. Jadi jenis hepatotoksisitasnya ini ALT-nya lebih dari 1000, AST-nya lebih dari 1500. Kemudian saat kita lihat dia konsumsi paracetamol, maka dia termasuk DILI yang intrinsik. Betul. Mbak siapa? Mbak Dinar. Oke, betul Mbak Dinar. Terus pertanyaan terakhir. Pria 60 tahun, pola cedera hatinya. ALP meningkat dominan. Dominan ini berarti lebih dari 5 kali lipat. Apa kira-kira? Siapa? Raise your hand. Apa? Ya, boleh. Oh, Yang A dok. hepatoseluler, betul. Ya. Mas siapa namanya? Satria dok. Siapa? Satria. Satria, oke. Mas Satria, Mbak Dina kesini dong. Sudah tidak sanggup berjalan ke sana lagi. Ya, sudah teman-teman untuk kuliah hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita? Ada yang belum jelas? Ada yang mau didiskusikan? Boleh. Kamu udah tidak pakai DLB itu. Ada yang mau ditanyakan? Apa lah? Merah merah hijau. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan teman-teman baca-baca lagi, pelajari lagi. Mungkin nanti kalau sudah membuka mulai jurusan bisa memahami dengan baik. Ataupun kalau teman-teman nantinya sudah dapat kuliah yang lain, nanti kan pasti teman-teman juga banyak diskusi. Jadi nanti kalau ada yang ditanyakan, semisal tidak bisa langsung ke saya, boleh ke Mas Marcel nanti disampaikan ke saya atau WA. Oke, saya akhiri untuk kuliah pagi ini. Terima kasih.
sukses terus, lulus semua ujian bloknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara record.